Salam, salam sejahtera untuk kita sekalian. Kembali lagi bersama saya Pendeta Samuel Harisontoda dalam ringkasan Sekolah Sahabat 7 Menit. Saat ini kita sudah berada di pelajaran yang ke-9. Judulnya adalah Pertentangan Kosmis. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita dalam Kejadian 3 ayat 15. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan itu, dan antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Kejadian 3 ayat 15. Di sini kita melihat satu nubuatan yang digenapi oleh Yesus ketika Yesus mati di kayu salib. Tuhan Yesus ketika mati di kayu salib, ular itu memagut tumitnya, tetapi Yesus meremukkan kepala ular itu. Dan saudara-saudara, ketika kita mempelajari pelajaran Sekolah Sahabat sepanjang minggu ini di rumah tangga kita masing-masing, ketika kita ibadah malam, saat ini ada 3 poin penting yang kita dapati dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini. Yang pertama, konflik kosmis berdampak pada setiap umat manusia sehari-hari dan alam semesta secara keseluruhan. Iblis mencoba untuk merampas penyembahan yang menjadi hak Allah, namun pada akhirnya iblis telah dikalahkan. Saudara-saudara yang kasih dalam Yesus Kristus, poin pertama yang kita dapat pada saat ini adalah konflik kosmis bukanlah pertarungan dualistik antara kekuatan Maha Kuasa. Konflik kosmis berpusat pada kesempurnaan moral karakter Tuhan kita Yesus Kristus. Konflik tersebut tidak melibatkan dua kekuatan independen yang saling memperebutkan perang tanpa akhir. Karena Lucifer pada awalnya diciptakan oleh Tuhan dan memutuskan untuk mempertanyakan karakter penciptanya. Dan hal yang kedua, poin kedua yang kita dapat pada pelajaran Sekolah Sahabat ini, konflik kosmis melibatkan umat Tuhan, saudara dan saya. Seluruh alam semesta merasakan dampak konflik kosmis ini. Di sorga, Kristus anak Allah adalah sasaran utama pemberontakan Lucifer. Dan di padang gurun, iblis mempertanyakan kedudukan Yesus sebagai anak Allah. Namun Yesus adalah pemenang, Mikael. Dan dia, Yesus, diberi kuasa untuk menjadikan kita menjadi putra dan putri Allah. Saudara-saudara, luar biasa kasih Yesus kepada saudara dan saya. Hal yang ketiga yang kita dapati dalam pelajaran Sekolah Sahabat ini, penyelesaian konflik kosmis tidak bisa dilakukan terlalu dini. Mengapa? Akan tiba satu hari ketika Tuhan pada akhirnya akan mengakhiri kejahatan. Dan sementara itu, kejahatan dibiarkan saat ini menjadi dewasa, sehingga tuduhan palsu yang dibuat terhadap pemerintahan Allah dapat dilihat secara nyata oleh semua makhluk ciptaannya. Luar biasa, dalam kehidupan kita, marilah kita ingat bagaimana seharusnya fakta bahwa kita menghadapi dampak konflik kosmis setiap hari membuat kita semakin sadar dan bersedia untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan Yesus setiap hari. Melalui berdoa dengan tekun, mempelajari Alkitab setiap hari, kita akan mengalami kuasa menjadi pemenang bersama Yesus ketika kita bersandar sepenuhnya kepada Tuhan di tengah-tengah konflik kosmis setiap hari dalam kehidupan ini. Saudara-saudara, ada seorang yang bernama Ellen White memberikan komentar dalam inspirasi yang diberikan oleh Tuhan kepadanya dalam Alfa Omega jilid 8 halaman 516 mengatakan, tidak ada yang lebih jelas diajarkan di dalam Alkitab selain bahwa Allah dalam hal apapun tidak bertanggung jawab bagi masuknya dosa, bahwa tidak ada penarikan sewenang-wenang rahmat ilahi, tidak ada kekurangan dalam pemerintahan ilahi yang memberikan kesempatan timbulnya pemberontakan. Dosa adalah pengacau dan pengganggu, sehingga tidak ada alasan untuk membiarkan keberadaannya dan kehadirannya. Dosa adalah suatu yang misterius dan yang tidak dapat diterangkan dan dipertanggungjawabkan. Memaafkannya berarti mempertahankannya. Seandainya setan segera dihapuskan dari keberadaannya, mereka akan melayani Allah dengan ketakutan, bukan dengan kasih. Itulah sebabnya pengaruh penipu tidak akan seluruhnya dibinasakan, atau roh pemberontakan seluruhnya diberantas.
kejahatan harus dibiarkan menjadi matang untuk kebaikan seluruh alam semesta sepanjang zaman kekekalan. Iblis harus mengembangkan prinsip-prinsipnya dengan lebih sempurna agar tuduhannya kepada pemerintahan ilahi dapat dilihat dalam terangnya yang benar oleh semua makhluk ciptaan, bahwa keadilan dan kemurahan Allah serta keteguhan hukumnya tidak akan dipertanyakan lagi untuk selama-lamanya. Benar-benar Allah itu kasih dan adil, dan seluruh makhluk ciptaan pada akhirnya akan menyatakan Allah yang kita sembah, Yesus Kristus, Allah yang penuh kasih dan adil. Itulah sebabnya marilah kita setiap hari dalam perjalanan kehidupan kita, mari selalu dekat dengan Yesus, selalu datang berdoa kepadanya, memohon kuasa untuk menang di tengah-tengah konflik yang sedang terjadi saat ini. Ketika Yesus datang pada kali yang kedua, dunia ini akan dibinasakan bersama setan. Dan saudara dan saya yang setia kepada Yesus akan diselamatkan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Amin.